Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat bersama Bu Mei. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Terima kasih. Mari kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, 1. Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana dengan baik. 2. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. 3. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. Itu tujuan kita. Sekarang, anak-anak, apakah kalian suka membaca cerpen? Apa itu cerpen? Ini adalah cerpen yang pernah Bu Mei tulis dan muat di koran. Nah, ini cerpen dari Bu Guru. Apa itu cerpen anak-anak? Kepanjangan dari cerita pendek. Nah, di pembelajaran kita ada cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Ade. Silakan anak-anak membacanya. Dicermati benar-benar apa isinya. Nah, setelah itu, anak-anak akan menjawab pertanyaan tentang siapa, berapa, siapa, apa, bagaimana, dan seterusnya tentang cerpen tadi. Pada cerpen Tanggung Jawab Ade, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu, tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Nah, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini ada 1. Kegiatan produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Nah, apa itu produksi, distribusi, konsumsi? Bisa anak-anak cermati dan dibaca dalam wacana berikut ini. Selanjutnya, konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita harus bijaksana dalam mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Sudah anak-anak? Nah, kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Tema 2, subtema 2. Mari, tujuan pembelajaran kita adalah dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan benar. Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana dengan baik. Dengan mempresentasikan bagan, siswa dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan baik. Dengan menunjukkan clipping, siswa dapat menceritakan karya tari daerah yang menggunakan properti dengan baik. Dengan memperhatikan gambar, video tari, atau bimbingan guru, siswa dapat berlatih gerakan tari daerah menggunakan properti dengan baik. Nah, perhatikan anak-anak, Bu Guru punya wacana penyakit pada sistem pernafasan. Ada emfisema, asma, kanker paru-paru, TBC, bronkitis, influenza atau flu. Dicermati anak-anak, dipahami, dibaca dengan teliti. Selanjutnya, dari bacaan tadi kita membuat daftar pertanyaan mengenai apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nanti anak-anak bisa berlatih untuk menjawab. Sudah anak-anak? Nah, kemudian kita tadi memiliki aneka keragaman budaya dan di sini ada gambar tarian daerah.
Nah, ini masih menggunakan properti. Ada tari piring, tari payung, tari canger, dan tari serimpi. Ini masing-masing memiliki properti. Silahkan dicermati anak-anak. Gerakan tari piring. Perhatikan. Nah, ini yang ditarikan oleh penari wanita dan ini adalah penari pria. Selanjutnya, kita akan masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Sudah siap anak-anak? Tetap semangat ya. Tujuan pembelajaran 6 adalah dengan membaca teks, bacaan, dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah dengan baik. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana dengan baik. 3. Dengan berdiskusi, siswa dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah dengan benar. 4. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan properti dengan baik. 5. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari yang telah dipilih dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Perhatikan, ada anak-anak yang sedang musyawarah. Edo dan teman-teman sekelasnya sedang bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Nah, dicermati, apa yang dimaksud musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam musyawarah? Mari kita baca uraian berikut. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Silahkan dibaca anak-anak. Selanjutnya, nilai-nilai dalam musyawarah, nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai jiwa besar, serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Apa itu musyawarah mufakat? Dicermati. Ciri-ciri musyawarah mufakat antara lain ada 4. Dibaca anak-anak ya. Kemudian prinsip-prinsip dan aturan musyawarah antara lain ada 6. Nah, ini adalah gambar anak yang sedang bermusyawarah. Diperhatikan tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain ada 6 anak-anak. Dibaca, dicermati. Baik, sekarang cara-cara mengeluarkan pendapat. Ada 5 juga. Dan sikap dalam musyawarah antara lain menghargai, tidak memaksakan kehendak, tidak boleh mencela pendapat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, sekarang ayo berlatih. Dari wacana tadi, anak-anak bisa membuat pertanyaan dan jawaban berkaitan dengan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Sudah? Nah, sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Nah, persiapannya antara lain menentukan bentuk karya tari. Nah, ada tari apa tunggal, berpasangan, atau kelompok. Memilih karya tari. Nah, karya tari yang dipilih disesuaikan dengan bentuk tari. Misalnya berpasangan, ya pilih karya tari berpasangan. 3. Menentukan jumlah penari. Ini akan berkaitan dengan koreografernya, tata letaknya. Nah, dipilih yang berpasangan atau kelipatannya. Selanjutnya adalah memilih properti tari. Properti dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai. Tujuannya saat peragaan di depan penonton sudah terbiasa menggunakan properti dan menunjang dari gerak tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Apakah menggunakan rekaman, pita kaset ataupun CD dan sebagainya. Yang keenam, memilih busana tari. Nah, setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Nah, saat ini banyak persewaan busana tari sehingga memudahkanmu untuk menyiapkan busana tari. Namun jika tidak ada, teman-teman bisa berkreasi menciptakan busana tari sendiri. Sudah paham anak-anak? Nah,
Sekarang masuk ke tugas. Dicermati ada 5 soal yang berkaitan dengan materi kita di pagi hari ini. Silahkan dibaca anak-anak. Sudah? Ya. Tetap semangat belajar untuk masa depan. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Tetap semangat. Salam dari Bu Guru. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.